Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya berpikir kembali, apakah itu yang dinamakan adab ketika anak kecil dibantai kamu mengirimkan makanan? Apakah itu adab ketika anak kecil dibantai kamu mengirimkan obat-obatan? Itu yang kamu bilang adab? Malu sama imanmu, malu sama Al-Quran, malu sama Allah, malu sama Rasulullah. Kalau itu yang kamu bilang adab, berarti kamu memang gak baca Al-Quran berarti. Malu itu bukan kena bencana. Sedangkan orang kena bencana saja, itu bukan cuman makanan dan obat-obatan yang kamu kasih. Kamu tambah satu ustadz. Suruh larang mereka buat maksiat kalau bencana kan. Tapi ini peperangan, anak kecil dibantai. Kenapa kamu gak merasa malu hanya mampu mengirimkan makanan dan obat-obatan? Padahal kewajiban kamu itu mereka pasukan perang, senjata. Karena ini pembantaian. Malu. Kenapa kamu gak punya rasa malu kepada Allah? Gak punya rasa malu seperti kamu gak punya rasa malu kepada Rasulullah. Anak kecil jelas-jelas dibantai di layar kaca kita. Kamu hanya mengirimkan makanan dan obat-obatan. Gak mampu mengirimkan pasukan perang. Lemah. Bersikap lemah. Sampai kapan kamu bersikap lemah dan pengecut seperti ini? Sampai Imam Mahdi datang. Menunggu Imam Mahdi datang. Kalau Imam Mahdi datang itu 10 tahun lagi, kamu 10 tahun lagi melakukan riba, 10 tahun lagi kamu menjadi pengecut, 10 tahun lagi kamu menjadi orang-orang yang lemah. Menyedihkan. Padahal Allah memberikan kamu akal. Seakan-akan akal kamu itu gak ada gunanya. Seakan-akan akal kamu gak ada gunanya karena gak dipakai. Kamu menunggu Imam Mahdi datang. Padahal kamu tahu Imam Mahdi itu dipaksa kan, riba. Ini kan menyedihkan. Seakan-akan akal kamu memang gak ada gunanya. Kamu gak mengambil pelajaran, gak berpikir. Bahkan padahal kamu punya akal. Kamu bisa bertindak dan melakukan sesuatu. Kumpulkan semua orang muslim bersatu di sebuah tempat. Pilih pemimpin yang ada dan buat pasukan perang. Lawan semua Zionis. Hentikan penggunaan uang kertas, hentikan penggunaan US dollar. Jangan bangun hubungan ekonomi dengan orang-orang yang membantai anak kecil. Lawan semua pemimpin munafik itu. Gak mau bersikap tegas, bersikap pengecut, menunggu. Padahal punya akal. Jadi untuk apa akal kamu? Kalau yang kamu tahu hanya menunggu. Ya gak apa-apa lah. Kalau saya takut manusia, takut mati, takut senjata, ngapain saya menghina-hina kalian? Saya sekarang sedang punya hobi baru, menghina-hina umat muslim di luar Gaza. Karena kebencanaan kalian lah hasil dari genocida Gaza. Seperti yang selalu saya jelaskan ya, satu bangunan yang dibangun 10 orang itu gak mungkin dibangun satu orang, itu gak mungkin. Dia bangun peperangan, bangun pembantaian, bangun senjata, itu dari kamu. Dari kebodohan kamu. Kamu menerima penggunaan uang kertas ini sebenarnya memang kebodohan para leluhur kita. Tapi saat kamu sadar itu terjadi, pikirkan mengapa itu terjadi, dari mana sumber senjata mereka. Yang lakukan sesuatu, hentikan semua ini. Bersatu, cari sebuah tempat bersatu, cari pemimpin, pilih pemimpin yang adil dan buat pasukan perang baru, lawan semua ini. Kenapa kamu bersikap pengecut, menunggu? Kalau datang Imam Mahdi datang 10 tahun lagi, kamu mau berdosa riba selama 10 tahun. Menyedihkan. Kenapa? Seakan-akan kamu manusia gak berakal. Menyedihkan kan. Seakan-akan kamu gak mau mengambil pelajaran. Ternyata Allah mengirimkan informasi tentang pembantaian lewat pejuang-pejuang kamera di Gaza, di Sudan. Sampai kapan kalian bersikap pengecut terhadap pemimpin-pemimpin munafik itu? Tapi sudahlah, wallahu alam. Alhamdulillah kita semua percaya bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu akan terjadi. Jadi kalaupun memang kalian adalah makhluk umat Islam yang pengecut, umat Islam yang lemah, umat Islam yang kurang berakal, yang tidak mau menggunakan akalnya, yang tidak mau mengambil pelajaran, yang tidak mau berpikir, menunggu. Ya, saya berharap di luar sana masih ada umat Islam yang mendengarkan ini. Mendengarkan ini dan mau menggunakan akalnya agar segera mengeluarkan umat Islam yang menjadikan ini dari pengecutan, dari kelemahan. Nyata, pembantaian terhadap anak kecil sudah nyata, pembantaian terhadap warga sipil sudah nyata.
Dan mengapa kalian bersikap lemah terhadap orang-orang yang membantai anak kecil? Sebuah kejahatan yang nggak bisa diukur lagi. Ya, wallahu alam. Sudan kemarin ada juga orang yang bertanya, Sudan orang hitam, apakah kamu tidak membela orang hitam? Gak ada bro, di Al-Quran itu jelas ya, ada tuh satu ayat yang menjelaskan. Tapi kalau saya bahas ayat ini tuh kalau saya dalami itu menyenangkan. Jadi mendalami Al-Quran itu menyenangkan karena Allah menggunakan kalimat yang spesifik. Pakai bahasa Indonesia saja itu udah menyenangkan banget maknanya, apalagi pakai bahasa Arab. Saya sedang belajar sih, tapi ternyata bahasa Arab susah ya. Bertambah Allah jelaskan ya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan bersuku-suku. Keren ya itu, karena Allah bilang cipta. Jadi laki-laki dan perempuan jenis kelamin itu diciptakan, tapi yang menjadikan suku-suku itu ya lingkungan yang telah Allah ciptakan itu. Jadi dasar yang Allah ciptakan itu manusianya gitu kan, laki-laki dan perempuan. Tapi yang menjadikan dia menjadi sebuah suku itu lingkungan. Sama seperti bahasa gitu ya. Misalnya ada sebuah bahasa kan asalnya dari Nabi Adam, dan Allah ya diajarkan ke Nabi Adam, masuk ke kita. Dan ketika bahasa itu dibawa ke sebuah lingkungan baru, lidahnya yang beku, yang mengikuti lingkungannya itu merubah bahasanya menjadi sesuai dengan di lingkungan mana dia berada ya. Jadi menarik. Itulah kenapa Allah menjadikan suku-suku itu, kan menciptakan. Karena yang diciptakan awalnya itu adalah laki-laki dan perempuannya gitu kan. Sama seperti hewan-hewan. Makanya kita nggak sepaham dengan teori Darwin yang berkata semua makhluk itu ada satu makhluk. Karena Allah menciptakan makhluk awalnya sama seperti manusia, makhluknya itu ada laki-laki dan perempuan. Karena kalau dalam ayat itu Allah katakan menciptakan laki-laki dan perempuan, tapi kemudian menjadikan suku-suku. Dan jadi memang nggak ada perbedaan, mau hitam mau putih mau suku apa, semua manusia itu sama, bahkan laki-laki dan perempuan itu sama. Masalah takwanya. Jadi bukan masalah perannya ya, masalah takwanya. Kalau laki-laki itu menjalankan perannya sebagai laki-laki dengan hal yang telah Allah ridhoi, nah berarti itulah takwanya. Nilainya sama dengan perempuan yang melaksanakan tugasnya sebagai perempuan. Takwanya dihitung sama gitu. Meskipun perempuan melakukan perannya sebagai perempuan dan laki-laki melakukan perannya sebagai laki-laki. Jadi ya memang nggak ada perbedaan kecuali takwa yang di mata Allah, apalagi suku-suku. Bahkan suku-suku itu kan menjadikannya terproses melalui proses lingkungan atau alam misalnya. Ya Allah alam. Jadi memang gak ada perbedaan kecuali takwa di hadapan Allah. Makanya kerasisannya Zionis itu benar-benar di luar batas sih, rasis sekali. Orang hitam dia merasa rendah sekali. Orang Palestina yang putih pun juga bagi mereka rendah, dan mereka bebas melakukan apapun. Justru kerasisannya Zionis itu merajalela. Yang paling lucu itu mereka menghina orang Palestina ya. Mereka kan bikin video kan menghina orang Palestina yang kelaparan, miskin, anaknya dibantai. Padahal mereka sendiri melakukan hal yang sama dengan Holocaust. Lucu, mereka menghina Palestina seperti itu padahal mereka melakukan hal yang sama dengan Holocaust, mengemis, meminta pada dunia perhatian atas mereka. Sekarang mereka melakukan pembantaian. Saya bilang itu pembohong. Sama seperti yang diceritakan Allah dalam Al-Quran tentang makhluk apa ya, suku pertama manusia asal suku pertamanya mereka Yahudi kan, dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Israel itu kan nama sebutannya untuk Nabi Yakub alaihissalam ya. Itu ada anak-anaknya. Seperti ketika mereka memberikan darah palsu kepada ayahnya, mereka kan suka melakukan kepalsuan, pembohongan, supaya mereka mendapatkan perhatian dari ayahnya Yakub. Jadi itu udah turun mendarah daging. Ternyata Allah menjelaskan ini supaya kita paham tentang liciknya mereka melakukan pembohongan. Licik sekali sih dari situ. Tapi nggak semua Yahudi jahat ya. Di Al-Quran juga sudah jelaskan ada orang-orang Yahudi yang menerima Al-Quran.
Kemarin sih dengar seorang podcast, dia bilang dia orang Palestina, dia mengaku mereka juga Yahudi orang Palestina, mereka justru berbeda dengan Zionis, tapi mereka menerima Islam. Sedangkan Palestina itu sendiri pun nggak semuanya Islam. Di sini kan ada Kristen, ada Yahudi, ada Palestina yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Semuanya kan orang-orang Palestina. Makanya Palestina itu harus kembali ke orang Palestina, apapun jenisnya, apapun warna kulitnya, apapun sukunya. Zionis harus dihentikan. Yang jelas orang-orang yang menerima pembantaian terhadap kecil, orang-orang seperti ini harus dihentikan. Sama dengan pemerintah saat ini. Bahkan pemerintah munafik itu udah nyata-nyata ya membangun hubungan organisasi pembuatan senjata seperti itu. Ya udah nyata lah, kemunafikannya para pemimpin itu yang udah nyata. Tinggal umat muslimnya, karena pemerintah itu jumlahnya sedikit loh. Kalau kalian pakai matematika dasar itu jumlahnya sedikit mereka. Cuman mereka membodohi kamu sebagai makhluk ekonomi, dan mereka memeras kamu. Jadi karena uang kertas ini energi itu keluar gitu. Nah, di beberapa negara itu 20% ke pemerintah, 80%-nya ke kamu. Tapi di Wakanda ini terbalik. Di Wakanda ini kayaknya 80% ke pemerintah, 20%-nya ke kamu. Makanya kita tertatih-tatih. Makanya sih kadang berpikir ya, yang Allah bilang itu orang yang hidup dalam riba, hidup sempoyongan, itu maksudnya karena dia bekerja terus-menerus mencari uang. Capek. Jadi jalannya itu sempoyongan. Maksudnya itu karena di akal itu hanya mencari itu dengan sampai tertatih-tatih, sampai sempoyongan demi mencari itu, karena dia hidup dalam riba seperti kita sekarang ini hidup dalam riba. Jadi memang yang menciptakan genosida adalah kebodohan umat manusia itu sendiri. Sejatinya kejahatan itu memang datang karena kebodohan manusia. Ya, wallahu alam. Semoga umat muslim segera sadar dan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, hadis Rasulullah SAW yang telah Allah titipkan kepada Rasulullah untuk diajarkan kepada kita. Allah.